kakak-kakak kalian yang kelas 6 sedang mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi kita belajarnya secara daring. Meskipun daring, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Karena apa? Belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Kalau belajar di masa tua, bagaikan mengukir di atas air. Gampang lupa. Mumpung sekarang masih muda, ingatannya masih kuat, harus semangat belajarnya. Untuk pagi ini, sebelum kita memulai, marilah kita membaca Al-Fatihah yang ditujukan kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang telah mendahului kita, ataupun teman-teman kita yang sedang sakit. Kita doakan agar cepat sembuh. Dan tak lupa kita juga akan mendoakan pengarang kitab Nahwu Wadi' Juz 2 yang kita pelajari selama ini, agar kita mendapatkan keberkahan dan menjadi anak yang soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagian pertama, catatan. Catatan, jadi harus dicatat ini. Bagian pertama, catatan. Nah, ini menjazmkan fi'il mudhari'. Minggu kemarin kita telah membahas tentang menjazmkan fi'il mudhari', yaitu menjazmkan fi'il mudhari' satu fi'il mudhari'. Kalau ini kita akan belajar tentang lafadz-lafadz atau amil-amil yang dapat menjazmkan dua fi'il mudhari'. Jadi langsung dua sekaligus. Ada berapa lafadz-lafadznya? Ada 12. Ada 12. Yang pertama, lafadz in. Ini bermakna jika. Ini bermakna jika. Contoh, in tajtahid tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh, niscaya engkau akan sukses. Mana fi'il mudhari'nya? Ini fi'il mudhari'nya. Ini fi'il mudhari', ini fi'il mudhari'. Dijazmkan tandanya menggunakan sukun. Ini sukun. Ini juga sukun. Jika kamu ingin sukses, jika engkau bersungguh-sungguh, niscaya engkau akan sukses. Jadi kamu lihat teman-teman kamu yang mendapatkan ranking, gimana belajarnya? Kalau belajarnya malas-malasan, nggak mungkin dapat ranking. Teman-teman kamu yang dapat ranking, belajarnya sangat sungguh-sungguh setiap hari. Jadi jika kamu ingin sukses, belajarnya sungguh-sungguh. Kalau waktunya sekolah, waktunya pelajaran, jangan bermain. Kapan Pak bermainnya? Ketika istirahat. Kan semuanya sudah ada waktunya. Yang kedua, lafadz man. Man artinya barang siapa, untuk makhluk hidup. Contoh, may yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, ia akan menuai. Di sini ada dua fi'il mudhari'. Yang pertama yazra', yang kedua yahsud. Tandanya, ini pakai sukun. Ini juga pakai sukun. Barang siapa yang menanam, ia akan menuai. Maksudnya orang-orang yang seperti petani. Contoh, petani apa itu jenenge? Padi. Pasti mereka itu menanam dulu, nggak mungkin langsung panen. Begitu juga kita di dunia ini, tugasnya adalah berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, pahalanya, balasannya besok di akhirat. Barang siapa yang berbuat baik, maka balasannya baik juga, masuk surga. Kalau di dunia sering berbuat jahat, sering membuli, sering berbicara kotor, besok di akhirat pasti masuk neraka. Makanya kita di dunia ini memperbanyak amal-amal soleh. Yang ketiga, lafadz ma. Artinya apa saja, untuk benda mati. Contoh, ma ta'mal min amalin yuktab. Amalan apa saja yang engkau lakukan, niscaya akan dicatat. Jadi
Di sini ada dua fi'il mudhari'. Yang pertama ta'mal, ta'mal. Yang kedua yuktab, yuktab. Yang pertama ini jazmnya dengan sukun, tandanya ini sukun. Ini juga sukun. Ma ta'mal min amalin yuktab. Amalan apa saja yang engkau lakukan niscaya ia akan dicatat. Kita kan sudah mengetahui bahwasanya ada dua malaikat yang selalu menyertai kita, yaitu malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib tugasnya mencatat amal baik. Malaikat atid tugasnya mencatat amal buruk. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti dicatat oleh oleh malaikat tersebut. Contoh kamu mengaji, maka dicatat oleh malaikat raqib dengan amal kebaikan. Kalau kamu suka membantah orang tua, suka berbicara kotor, maka malaikat yang mencatat amal jelek, yaitu malaikat atid, kamu dicatat nanti. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mahma. Artinya itu apa saja untuk benda mati. Contoh, mahma taqra' min kitabin yanfa. Buku apa saja yang engkau baca, tentulah ia akan bermanfaat. Di sini ada dua fi'il mudhari'. Yang pertama taqra', yang kedua yanfa. Tanda jazmnya pakai sukun. Seperti biasa pakai sukun, terletak di akhir. Yang kedua juga sama, pakai sukun juga, terletak di akhir. Mahma taqra' min kitabin yanfa. Buku apa saja yang engkau baca, tentulah ia akan bermanfaat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika engkau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan jika engkau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Artinya jika kamu ingin mengenal apapun yang ada di dunia ini, membacalah. Kemudian jika kamu ingin dikenal oleh dunia, maksudnya kamu dikenal oleh orang banyak, maka menulislah. Seperti itu. Yang kelima, mata. Mata ini artinya kapan saja, menunjukkan waktu. Kelewatan. Contoh, mata tarji' arji'. Kapan saja engkau kembali, aku akan kembali. Ini ada dua fi'il mudhari', tarji' dan arji'. Maksudnya mata tarji' arji', kapan saja engkau kembali, aku akan kembali. Iki mungkin ungkapan ketika ada temanmu yang pulangnya itu bareng. Jadi ketika ada temanmu bareng, dekne ya melok sampean. Wis aku melok awakmu ae, nek awakmu mulai aku mulai, ngono. Yang keenam, ayyana, kapan saja, menunjukkan waktu juga. Ayyana yadhab Muhammadun adhab. Kapan saja Muhammad pergi, saya akan pergi. Kayak tadi. Mungkin ini sahabat. Jadi ketika bermain dipanggil temannya yang lain, ayo Mat, pulang Mat. Contoh namanya itu Budi. Ayo Budi, kita pulang. Kemudian dia menjawab, nah Ahmad mulai, aku ya mulai, ngono. Di sini ada dua fi'il mudhari' yaitu yadhhab dan adhhab. Yang ketujuh, aina, kemana saja, untuk menunjukkan tempat. Contoh, aina tahrub aqbid. Kemana saja engkau melarikan diri, akan kutangkap. Ini ada dua fi'il mudhari', tahrub dan aqbid. Beri'rab jazm, karena ada aina di sini, ada aina. Tanda jazmnya pakai sukun, ini sukunnya, sukun, ini juga sukun. Aina tahrub aqbid, kemana saja engkau melarikan diri, akan kutangkap. Ini ungkapan yang disampaikan oleh polisi. Seberapapun jauh engkau berlari, akan kutangkap, gitu. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya penjahat, pasti akan ketangkap juga. Seperti itu. Yang kedelapan, haitsuma, kemana saja, menunjukkan tempat. Contoh, haitsuma tadhhab attabi', kemana saja engkau pergi, aku akan ikut. Di sini ada dua fi'il mudhari',
tadhab dan at-tabi'. Kemudian yang kesembilan, kaifama, bagaimana saja. Tujuannya untuk menjelaskan keadaan suatu fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Contoh, kaifama tajlis ajlis, bagaimana saja engkau duduk, begitulah aku akan duduk. Di sini ada dua fi'il mudhari', tajlis dan ajlis. Ber'irab jazm, tandanya sukun. Sukun, ini sukun. Yang ke-10, ayun, apa saja. Boleh digunakan untuk makhluk hidup, boleh untuk benda mati. Contoh, ayyu ayatin taqra' tujar, ayat apa saja yang engkau baca, engkau akan diberi pahala. Jadi ini ada dua mudhari', yang pertama taqra', yang kedua tujar. Ini tandanya sukun, sukun. Ayyu ayatin taqra' tujar, ayat apa saja yang engkau baca, engkau akan diberi pahala. Jadi kita di SDI Nurul Quran kan belajar yanbu'a. Yanbu'a adalah metode tata cara membaca Al-Quran yang benar. Gunanya apa? Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setiap satu huruf yang kita baca ketika membaca Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. Jadi sangat besar sekali pahala orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Jadi kalian ketika di rumah jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-11, irma. Contohnya irma, contohnya irma taf'al syarran tandam. Irma ini artinya jika kamu melakukan kejelekan, kamu akan menyesal. Ini ada dua fi'il, yang pertama taf'al dan tandam. Irma taf'al syarran tandam, jika kamu melakukan kejelekan, kamu akan menyesal. Kenapa kok menyesal? Ya soalnya akibatnya buruk. Contoh, kamu berbuat mencuri, kemudian kamu ketahuan, kemudian kamu diantemi. Setelah diantemi kamu baru sadar, oh iya, aku mari nyolong. Nyolong kan perbuatan jelek. Sekarang akibatnya aku diantemi. Maka dari itu jangan melakukan kejelekan, jangan melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang terakhir, anna yanzil dzul ilmi yukrong. Dimanapun ada orang yang mempunyai ilmu, dia akan dimuliakan. Contoh ini yanzil, fi'il mudhari', ini juga fi'il mudhari', ber'irab jazm, tandanya sukun. Ini sukun. Nanti dilingkari ya di rumah, ini sukun-sukunnya ini ya. Ini anna, diawali anna. Anna yanzil dzul ilmi yukram, dimanapun ada orang yang mempunyai ilmu, dia akan dimuliakan. Jadi sangat besar sekali derajat orang yang mempunyai ilmu. Maka dari itu semangat belajarnya. Kalau nggak bisa ditanyakan kepada gurunya, jangan diam saja. Oh, sudah selesai. Cukup sekian ya materi pada pagi hari ini. Untuk catatannya nanti akan Bapak cek minggu depan. Kemudian untuk absensi kehadiran nanti komen di YouTube Bapak. Contoh, Farhan hadir Pak, Zidan hadir Pak, gitu ya. Biar Bapak tahu siapa yang sudah melihat yang sudah belajar nahwu pagi ini ya. Kalau nggak komen, Bapak nggak tahu kamu sudah menyimak pelajaran pagi hari ini atau belum. Nanti Bapak alpa. Seperti itu ya anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.